Hari masih bersembunyi saat anak-anak ini membersihkan diri di kamar mandi umum. Beberapa yang tidak mendapat tempat memilih empang untuk cuci muka dan gosok gigi. Ibu-ibu yang tak mau mengganggu anaknya yang bersiap sekolah memilih kamar mandi umum lain. Kamar mandi dengan dinding karung dan tanpa atap. Dari 1.563 keluarga di Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang memiliki kamar mandi pribadi bisa dihitung dengan jari. Selebihnya, warga memanfaatkan kamar mandi umum untuk mandi dan mencuci. Ironisnya, seperti tikus mati di lumbung padi, meski tinggal di desa yang kaya akan air, warga Babakan Pari justru kesulitan air bersih. Berada di antara Gunung Pangrango dan Gunung Salak, Cidahu merupakan kecamatan dengan air melimpah karena terletak tepat di cekungan air tanah Sukabumi. Cekungan air tanah di antara Gunung Salak dan Gunung Pangrango membentuk Cidahu sebagai kawasan yang kaya akan air, baik itu air tanah maupun air permukaan seperti mata air, danau, serta sungai. Cidahu kemudian menjelma, seolah bunga yang dikerubuti kumbang-kumbang perusahaan air minum dalam kemasan. Sukabumi yang pertama memiliki potensi air yang begitu besar ya. Karena di Sukabumi ini ada dua ricat yang katakanlah taman nasional di Gunung Gede maupun Gunung Halimun ya. Sehingga orang itu berupaya untuk datang ke Sukabumi berinvestasi, baik itu di AMDK maupun di perusahaan-perusahaan lain. Kemudian yang kedua, dari sisi kualitas memang lebih bagus, dan karena masih kategori A ya, jadi kita itu kualitas airnya. Kemudian yang ketiganya dari sisi akses ya, kita kan kalau ke ibu kota lebih dekat ya. Yang selanjutnya harga HAP di Sukabumi lebih murah, karena ini kita masih menggunakan harga air baku yang dulu pernah diterapkan oleh provinsi. Pada tahun 2010, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat mencatat, setidaknya ada 102 perusahaan yang memanfaatkan air tanah di Kabupaten Sukabumi, mulai dari perusahaan garmen hingga perusahaan air minum dalam kemasan. Beberapa perusahaan ini merupakan penghasil produk minuman yang dikenal luas, seperti Aqua, Pocari Sweat, Krating Daeng, UC 1000, Susu Indomilk, serta Yakult. Di Kecamatan Cidahu saja, terdapat 3 perusahaan raksasa yang mengambil air tanah secara masif. PT Golden Mississippi Tirta Investama yang mengambil air tanah untuk Aqua Danone, Amerta Indah Otsuka yang menyedot air untuk Pocari Sweat, dan PT Indolacto produsen Indomilk. 3 perusahaan raksasa ini menyedot 48% atau hampir separuh dari total pengambilan air tanah di Sukabumi. Yang paling besar itu yang pertama Aqua ya, Aqua Golden Mississippi, kemudian juga Pocari Sweat ya, kemudian yang ketiganya C1000, kemudian Yakult dan Indolacto, plus satu lagi adalah Krating Daeng ya. Aqua Golden Mississippi sendiri pada Agustus 2009 mengambil air sebanyak 240.223 meter kubik. Jika 50% diantaranya berhasil menjadi produk Aqua yang dijual dengan harga Rp2 juta per meter kubik, maka pendapatan Aqua Danone selama sebulan menyedot air tanah Sukabumi tak kurang dari Rp240 miliar atau mencapai 2,8 triliun per tahun. Sedang Pocari Sweat mengambil air tanah sebanyak 118.370 meter kubik. Dengan pola penghitungan yang sama dengan Aqua,
maka pendapatan Pocari Sweat dalam sebulan mencapai 670 miliar atau 8 triliun per tahun. Keuntungan ekonomis besar yang ditangguh perusahaan pengambil air tanah justru menjadi ironi bagi warga Babakan Pari. Di desa yang menjadi lokasi ekstraksi berbagai produk air minum dalam kemasan ini, sekitar 4.800 penduduknya justru kesulitan air bersih. Kalau dulu ya, terutama sumber air waktu saya masih kecil, depan rumah saya, terus di belakang rumah saya, pinggir-pinggir rumah saya itu banyak air, terus pesawahan-pesawahan, selokan-selokan, sumber-sumber air banyak. Kalau sekarang, jangankan istilahnya depan rumah, jauh dari rumah pun udah nggak ada, udah susah gitu, udah krisis sekali. Apalagi kalau musim nggak ada hujan gitu, kering, sumur semua juga, pada ngambil air ke bawah. Seudahnya ada aqua. Jauh sebelum PT Golden Mississippi masuk dan menyedot air untuk aqua, Babakan Pari adalah lumbung padinya Kabupaten Sukabumi. Sawah terhampar, dan empang pun banyak tersebar. Namun, setelah aqua dan raksasa minuman dalam kemasan lain masuk, air perlahan menghilang. Sawah dan empang berubah wujud menjadi tegalan yang hanya bisa ditanami palawija. Dulu kan di sini sumber air nih, tuh yang di situ juga sumber air tuh yang utama yang keluar tuh di situ tuh gede tuh. Di sini kolam, sini juga empang, ini sawah, nah ini juga empang nih kalau dulunya tuh. Kalau sekarang mah udah jadi kebon. Lebih miris lagi, hampir semua mata air yang dulu milik warga kini sudah dibeli oleh perusahaan. Ini satu-satunya istilah air bersih yang digunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari. Kalau musim kemarau ya ini satu-satunya sumber air yang masih tersisa. Ini pun udah dibeli sama orang lain, bukan milik warga lagi. Nah, inilah sumber mata air Babakan Pari yang diambil. Sedangkan sebelah kiri saya ini sumber mata air milik PT Agrabila Tirta. Sedangkan yang sebelah sini adalah sumber mata air milik aqua. Sumur-sumur yang sebelumnya hanya sedalam 6 hingga 8 meter, kini warga yang tak mau antri harus menggali hingga 18 meter untuk mendapatkan air. Itu pun akan kering saat kemarau datang. Masuknya perusahaan-perusahaan ini juga membawa dampak pada rusaknya jalan. Truk-truk besar pengangkut air minum dalam kemasan melindas dan mengikis aspal hingga rusak dan berlubang. Rusaknya jalan juga berdampak pada akses anak-anak mengenyam bangku pendidikan. Mereka harus berjalan kaki hingga 2 km untuk bisa ke sekolah yang juga jauh dari layak. Namaku Yatman, saya tinggal di Manglit, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya bangun jam setengah 6. Saya mandi di sungai karena aku tidak punya kamar mandi. Terus aku pergi ke sekolah jalan kaki sejauh 2 km sama teman-teman. Kelasnya rusak, nanti jam 10. Kemudian kelas 3 pulang. Seolah mengulurkan tangan, sejumlah perusahaan air minum dalam kemasan memberikan bantuan berupa kamar mandi umum. Akan tetapi, selain jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan warga, bantuan tersebut jauh dari layak. Padahal, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah mewajibkan perusahaan untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari batasan pemakaian. Ya baru-baru pertama kali ya keluar dengan 1 minggu 2 kali keluar, cuma ya nggak lama lagi, terus nggak sampai kemari, nggak mengalir lagi tuh dalam 1 minggu, sampai sekarang setahun udah.
Kepada warga yang tinggal di lokasi ekstraksi air, perusahaan juga enggan memberikan bantuan dalam wujud lain. Bantuan sumbangan dari Aqua termasuk iklan, saya bilang. Ikan, bapak ada label sih Aquanya. Ikan terselubung lah. Warga sendiri sebenarnya tidak menuntut lebih. Terhadap perusahaan yang mengambil air di desanya, warga hanya ingin dimanusiakan, dihargai sebagai makhluk sosial yang perlu fasilitas publik, serta berkembang bakat dan kemampuannya. Kalau perusahaan kayaknya tidak memperhatikan, belum memperhatikan lah gitu, belum memfasilitasi masalah olahraga di sini gitu. Ya kalau di luar sana sih saya lihat di TV-TV itu banyak sekali gitu iklan-iklan kayak gitu. Cuma kalau di wilayahnya sendiri nggak ada sama sekali. Sumbangan pabrik terhadap daerah juga sangat timpang. Untuk 1 meter kubik air yang mereka sedot, perusahaan hanya mengeluarkan Rp118 sebagai pajak. Padahal, perusahaan bisa menjual 1 meter kubik air tersebut dengan harga Rp2 juta. Bisa dihitung berapa untung yang mereka raup. Lahir dan hidup di daerah yang kaya akan sumber daya air, warga justru mengalami krisis. Mandi dan mencuci dengan air keruh. Sementara air bersih dari tanah tempat mereka tinggal menghilang ke kantung-kantung pemodal yang sama sekali tidak mereka kenal. Kalau umpamanya bertemu sama pimpinan Aqua, ya pasti mengutarakan keadaan yang sesungguhnya, bahwa dampak perusahaan Aqua itu ternyata bukan main-main, bukan istilahnya dianggap sepele, tapi benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan gitu aja. Ironisnya, meski perusahaan-perusahaan raksasa meraup untung besar, namun Kabupaten Sukabumi justru menyandang predikat daerah tertinggal. Daerah yang dianggap perlu dientaskan dari jurang kemiskinan dan didorong maju dari ketertinggalan.